Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ami. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai compulsive drives menurut teori Caron Harney, Psychoanalytic Social Theory. Dengan menonton video pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dorongan kompulsif. Dan teman-teman dapat memberikan contoh-contoh dari dorongan kompulsif pada masalah individu. Konsep compulsive drives menurut Harney, individu neurotik memiliki masalah yang sama yang mempengaruhi orang normal, kecuali orang neurotik mengalaminya dengan derajat yang lebih besar. Harney meyakini bahwa orang-orang neurotik ini tidak menikmati penderitaan dan ketidakbahagiaan. Mereka tidak dapat mengubah tingkah laku mereka atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi, mereka harus secara terus-menerus dan berulang kali menjaga diri mereka dari kecemasan dasar. Strategi pertahanan diri ini membuat mereka terperangkap dalam lingkaran setan, di mana kebutuhan-kebutuhan kompulsif untuk mengurangi kecemasan dasar mengarah pada tingkah laku yang memupuk harga diri rendah, rasa permusuhan kepada siapapun atau apapun, pencarian kekuasaan yang tidak wajar, meningkatnya perasaan lebih baik dari orang lain, dan ketakutan yang terasa terus-menerus. Yang semuanya itu akan mengakibatkan kecemasan dasar yang lebih besar lagi. Harney tentatif mengidentifikasi ada 10 kategori kebutuhan neurotik yang menjadi ciri-ciri orang neurotik dalam usahanya melawan kecemasan dasar. Kebutuhan-kebutuhan ini saling tumpang tindih satu sama lain, dan satu orang dapat menerapkan lebih dari satu kebutuhan. Jadi yang pertama ada kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan diri. Dalam hal ini, orang neurotik berusaha menyenangkan orang lain, memenuhi harapan orang lain, dan cenderung tidak menyukai adanya permusuhan. Yang kedua ada kebutuhan neurotik akan rekan yang kuat. Dalam hal ini, kurangnya rasa percaya diri membuat orang neurotik berusaha mendekatkan diri mereka kepada pasangan yang lebih kuat atau yang lebih berpengaruh untuk mereka. Ketiga, ada kebutuhan neurotik untuk membatasi hidup dalam lingkup yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang neurotik berusaha untuk tetap tidak menonjol, untuk mengambil tempat kedua, dan merasa puas dengan stimulus yang sangat sedikit. Yang keempat adalah kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Kebutuhan ini biasanya dipadukan dengan kebutuhan akan penghargaan sosial dan kepemilikan. Menjelma menjadi kebutuhan untuk mengatur orang lain dan menghindari perasaan lemah atau tidak pintar. Kelima adalah kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain. Orang-orang neurotik seringkali menilai orang lain berdasarkan bagaimana orang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, tetapi mereka takut dimanfaatkan oleh orang lain. Keenam adalah kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial atau gengsi. Dalam hal ini, beberapa orang melawan kecemasan dasar dan berusaha untuk menjadi yang pertama. Ketujuh adalah kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi. Orang-orang neurotik memiliki kebutuhan untuk dikagumi atas diri mereka daripada atas yang mereka miliki. Kedelapan adalah kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi. Orang-orang neurotik sering mempunyai dorongan untuk menjadi yang terbaik. Mereka harus mengalahkan orang lain untuk membuktikan keunggulan mereka sendiri. Kesembilan adalah kebutuhan neurotik akan kemandirian dan kebebasan.
Beberapa orang neurotik mempunyai kebutuhan yang kuat untuk menjauhi orang lain dengan membuktikan bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa orang lain. Ke-10 adalah kebutuhan neurotik, kesempurnaan, dan ketidakmungkinan untuk salah. Orang-orang neurotik berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sempurna dan mereka takut membuat kesalahan dan mempunyai kelemahan pribadi sehingga mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan kelemahan mereka di hadapan orang lain. Selain neurotic needs, Harney juga melihat bahwa 10 kebutuhan yang sudah dijelaskan tadi dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 kategori umum. Harney mengidentifikasi 3 sikap dasar yang disebut neurotic trends atau kecenderungan neurotik, yaitu moving toward people, moving against people, dan moving away from people. Moving toward people atau mendekati orang lain, sebuah kebutuhan neurotik untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan. Untuk melindungi diri dari perasaan ini, orang yang penurut menggunakan salah satu atau kedua kebutuhan neurotik yang pertama, yaitu berusaha mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain atau mereka mencari pasangan yang kuat. Moving against people atau melawan orang lain. 5 dari 10 kebutuhan neurotik dirangkum menjadi kecenderungan neurotik melawan orang lain. Antara lain adalah kebutuhan untuk kekuasaan, memanfaatkan orang lain, memperoleh penghargaan dan gengsi, dikagumi, dan mencapai sesuatu. Orang agresif lebih condong untuk bermain dengan tujuan menang daripada hanya untuk menikmati perlombaan. Sedangkan orang penurut terdorong untuk mendapatkan kasih sayang dari semua orang. Moving away from people atau menjauhi orang lain. Beberapa orang memisahkan diri dari orang lain agar dapat mengatasi konflik dasar terisolasi. Strategi ini merupakan ekspresi dari kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, dan kemandirian. Akan tetapi, kebutuhan ini menjadi neurotik ketika orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat jarak emosional antara diri mereka dan orang lain secara terus-menerus. Berikut adalah rangkuman dari neurotic trends menurut teori Karen Harney yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah teman-teman sudah selesai mendengar penjelasan sebelumnya, teman-teman diminta untuk menjawab assignment yang tertera di layar. Sekian pembahasan mengenai compulsive drives menurut teori Karen Harney. Terima kasih dan semoga bermanfaat.